Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi dengan Ibu Sherly di sini. Nah, pada kali ini Ibu Sherly akan membahas tentang berpuasa. Tapi seperti biasa, kita awali berdoa kita, belajar kita dengan berdoa ya, agar Allah memberkahi belajar kita. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa ditambah satu surat Al-Ikhlas saja ya. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Semoga Allah memberkahi belajar kita ya. Nah, tadi Ibu akan membahas tentang berpuasa. Sebelumnya ada yang pernah berpuasa atau ada yang puasa itu apa? Nah, Ibu kasih tahu ya. Puasa itu adalah menahan diri kita dari makanan dan minuman mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu adalah puasa. Nah, tahu gak, dengan puasa itu kita dilatih untuk bersabar, kemudian jaga perkataan kita, terus jaga perilaku kita. Nah, kan kenapa di situ melatih kesabaran kita? Karena kan biasanya suka makan nih, jam 7 makan, kemudian jam 12 makan, jam 2 makan, jam 4 makan, bahkan jam 5 makan. Nah, kalau kita sedang berpuasa, kita tidak boleh makan. Kita boleh makan, tapi hanya setelah matahari terbenam. Seperti itu, anak soleh-solehah. Itu adalah berpuasa ya. Nah, puasa itu juga dibagi menjadi dua. Kan kalau di sholat ada sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, di puasa juga sama, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah puasa yang agama umat Islam itu wajib untuk mengikuti puasa itu selama 1 bulan penuh. Coba puasa apa? Puasa bulan suci Ramadan. Nah, kalau puasa sunnah itu banyak, tapi Ibu sebutkan salah satunya saja. Ada puasa Senin sama hari Kamis. Nah, seperti itu. Dengan kita berpuasa tadi, kita akan dilatih kesabaran, kemudian perilaku kita, akhlak kita. Ketika sedang berpuasa ya, kalian tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok ataupun apapun itu yang akan membatalkan puasa kalian. Nah, sekarang ini akan memasuki bulan suci Ramadan. Coba tinggal beberapa hari lagi. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sekitar 3 hari atau sampai 4 harian lagi. Nah, di situ umat Islam wajib untuk berpuasa. Bahkan Allah juga di situ berfirman, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya itu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah itu menyuruh orang-orang yang beriman untuk berpuasa, karena pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat,
mereka pun ikut berpuasa. Untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian makanya Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Agar apa? Agar ketakwaan kita semakin takwa kepada Allah ya. Makanya Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Oh iya, dengan berpuasa di bulan suci Ramadan atau puasa apapun, kita sudah menjalankan rukun Islam yang keempat ya. Kita sudah menjalankan rukun Islam yang keempat. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Bu, kenapa ditunggu-tunggu sama umat muslim? Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini Allah memberkahi bulan ini. Kemudian Allah membukakan pintu surga dengan selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup sekali dengan rapat. Kemudian setan-setan yang biasanya mengganggu kita ketika kita sedang beribadah itu diikat sama Allah. Kenapa diikat sama Allah? Biar tidak mengganggu kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan kalau kita beribadah kepada Allah pada bulan suci Ramadan ini, pahala yang akan kita dapatkan itu dilipat gandakan sama Allah. Bahkan tidur pun itu akan menjadi ibadah. Tapi jangan tidur terus kalau sedang puasa, jangan dijadikan sebagai alasan. Misalnya ada orang tuanya yang ingin menyuruh, A atau T tolong ambilin ini, tapi kalian teh gak mau, aku mau ibadah dulu, mau tidur. Nah, jangan seperti itu ya. Itu juga disuruh sama orang tua juga, itu adalah salah satu ibadah juga kepada Allah, seperti itu. Nah, makanya yuk mulai dari sekarang kita belajar untuk berpuasa. Tapi misalnya, Bu, aku kan masih kecil, aku kan di sini masih anak-anak, apakah aku boleh puasa gitu? Boleh, tentunya boleh. Puasa kalian gak apa-apa, meskipun kalian enggak sampai maghrib, puasanya gak apa-apa, bertahap aja. Misalnya hari pertama kalian puasanya itu sampai jam 12 siang ya. Kemudian hari kelima kalian bukanya itu sampai jam 2. Kemudian hari ke-10 kalian berbukanya itu sampai adzan asar. Kemudian hari yang ke-15 kalian bukanya sampai azan maghrib. Terus seperti itu kan kalian udah dilatih. Nah, makanya kalian akan terbiasa dengan puasa. Nah, dengan puasa itu juga kita akan menumbuhkan rasa syukur. Kita bisa memahami penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang kekurangan. Coba di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang tidak makan sampai seminggu. Nah, kita mah di sini bisa makan, sahur kemudian berbuka, kita bisa makan. Nah, kalau di luar sana belum tentu bisa makan. Makanya di sini kita merasakan juga, oh seperti ini ternyata orang-orang yang tidak memiliki makanan, kita kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Makanya di situ kita harus bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan rezeki, nikmat sehat dan nikmat berbuka kepada kita semua. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, seperti itu. Mulai sekarang, yuk kita belajar untuk berpuasa ya. Mulai dari sekarang, oke aku. Nah, sekarang ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugas kalian itu adalah yang pertama, tugasnya kalian semoga kalian berpuasa di bulan suci Ramadan ini ya. Gak apa-apa, kata ibu juga, bertahap, nggak harus full kalau gitu. Kalian kan masih kecil, jadi kalian bertahap aja. Tadi yang ibu udah sampaikan ya, bertahap, misalnya jam 12, jam 2 dan seterusnya. Kemudian tugas yang kedua kalian itu adalah gambarlah ungkapan perasaan kalian
berkenaan dengan menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh ya. Contohnya itu di sini Ibu mempunyai ungkapan yaitu marhaban ya Ramadan. Nah, kemudian Ibu di sini dihias dengan spidol. Kemudian di sini juga ada hiasan foto ibu bapak guru. Kemudian ada foto kalian juga. Ada foto-foto kebersamaan kalian juga. Nah, kalian buat gambar kalian sendiri, mau gambar hewan, mau gambar bunga, pokoknya mau gambar apapun, kalian buat sekreatif mungkin dan ungkapan kalian berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini. Oke. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita dengan Ibu Sherly. Semoga kita dapat dipertemukan lagi ya. Terus berdoa kepada Allah, kemudian terus jaga kesehatan kalian ya. Ibu Sherly rindu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.